Teman-teman, ini ada video yang menarik untuk ditonton. Kemarin kita melihat Bu Irma yang menyangkal apa-apa yang dikatakan oleh Faisal Assegaf. Kali ini kita akan melihat pernyataan-pernyataan Pak Ferry Amsari mengenai Pak Jokowi, teman-teman. Ini Pak Ferry Amsari ini menyindir beberapa hal tentang Pak Jokowi, salah satunya itu tuh warga yang berkunjung ke rumah Pak Jokowi itu disinggung. Entah kenapa ya disebutkan, padahal itu keinginan warga sendiri untuk berkunjung ke rumah Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi itu dianggap menari-nari, menggunakan ya makna konotasi Pak Ferry Amsari ketika menyatakan suatu pendapatnya, teman-teman. Yang jelas terlihat bahwa Pak Ferry Amsari ini mengaitkan Pak Jokowi lagi, teman-teman. Sontak pernyataan Pak Ferry Amsari ini ya mendapat sorotan. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat ya, karena di sini ada juga yang menyangkal pada saat itu juga setelah Pak Ferry Amsari menyatakan suatu hal tentang Pak Jokowi. Di forum ILC-nya juga ada seseorang. Kita langsung lihat saja videonya. Terlalu hati-hati di atas lapisan es, dia akan dianggap presiden yang lambat. Jadi memang presiden harus mampu menari yang baik di atas lapisan tipis es ini. Nah ini. Mampukah Pak Presiden Pak Prabowo menari? Kalau kita lihat dari 100 hari ini dipertanyakan kemampuan itu. Apalagi ketika dalam lapisan tipis es yang sama itu ada mantan presiden yang ikut menari-nari. Sampai hari ini mantan presiden terima tamu, bagi-bagi bansos keliling Indonesia. Apakah terlarang? Tidak terlarang. Tapi apakah patut seorang mantan presiden yang mendukung presiden yang ada saat ini ikut menari dalam berbagai hal? Bagaimana kalau kerja-kerjanya hanya akan memberatkan sikap presiden saat ini? Tidak wajar presiden yang punya pilihan sikap politik sama ikut menari di atas lapisan es ini. Dan itu yang dilakukan Pak Presiden Jokowi. Apakah kemudian publik salah menilai bahwa dalam pemerintahan ini tarian Pak Jokowi terlalu banyak sementara orang menunggu tarian Pak Prabowo? Jadi bagi saya kalau kemudian orang-orang menyangkutkan dengan Pak Presiden Jokowi ya wajar saja. Aneh juga kalau orang melarang-larang orang menyangkutkan, toh di pemerintahan Pak Presiden Prabowo ada anak Pak Presiden Jokowi. Ada upaya-upaya tertentu dari Presiden Jokowi. Saya bahkan heran, Presiden Jokowi, Sintayong pun dia komentari. Jadi Presiden Jokowi nggak ada kerjaan, tetapi Presiden Prabowo membiarkan. Kalau Sintayong kan mengenai hal tersebut, Pak Jokowi kan ditanya sama wartawan ya, teman-teman. Ya kalau ditanya otomatis menjawab, merespon. Nah ini setahu bagi saya seperti itu. Kajiannya sudah jelas bahwa dalam 5 tahapan ini kalau mau boleh menilai, ya kalau tidak suka ya enggak apa-apa juga. Saya menilai untuk 100 hari persiapan pemerintahan ini Pak Prabowo itu hanya di angka 5 dari 10. Tentu tidak 11 dari 100. Ini dikatakan dari Mas Ferry tadi menari-nari. Menari apa ini? Ini perlu juga biar ada apa ya, jadi tidak penjelasan ada spesifiknya gimana gitu kan. Jadi merasa ini adalah Pak Presiden mantan Presiden Jokowi ini mencampuri urusan-urusan dari Pak Prabowo. Beliau di Solo itu tanpa permintaan dari beliau, masyarakat itu berduyun-duyun datang ke sana. Itu hak beliau sebagai warga negara biasa dan memang dicintai oleh masyarakat. Tidak ada itu ada penggiringan, orkestrasi untuk datang ke Solo, ya, untuk mengunjungi dia seperti macam pansos gitu. Nggak ada. Saya kira udah cukup itu. Nah itu jawabannya ya, teman-teman. Jadi yang saya garis bawahi dari jawaban Bapak ini yaitu hak Pak Jokowi sendiri, tidak bisa dibantah kalau masyarakat datang ke sana ke rumah Pak Jokowi itu atas dasar kemauan mereka sendiri. Bahkan di wawancara ya mereka menyatakan ini bukan settingan, mereka yang mau gitu ketika berbicara soal kunjungan ke rumah Pak Jokowi ya, teman-teman. Semua yang bisa saya
layani saya layani semampu saya. Kita membayangkan ini pasti kan sangat melelahkan sekali Pak, ini jauh-jauh Pak. Mereka Iya tadi mulai jam 7:30 berarti. Tentu saja Pak Jokowi melayani seperti apa yang dikatakan Pak Jokowi tadi ya, seperti apa yang kita lihat. Jadi Pak Jokowi menerima dengan baik. Itu jawaban sederhana dari Pak Jokowi ya teman-teman. Pernah nggak sih kepikiran kenapa Jokowi selalu jadi sasaran empuk? Nah, sekarang coba lihat aja fakta sosial yang satu ini. Kediaman Jokowi di Solo yang katanya selama ini jadi sumber masalah, malah jadi destinasi wisata. Ya, tempat yang katanya penuh kontroversi, tapi kok malah jadi tempat yang banyak dikunjungi orang. Pertanyaannya, kenapa ya? Kenapa malah jadi tempat orang berdatangan? Ini kan bukti nyata kalau masyarakat nggak sesederhana yang kita pikir. Mereka nggak gampang termakan narasi yang dibangun terus-menerus. Mereka nggak terjebak sama cerita-cerita bohong yang dipaksakan buat merusak citra Jokowi dan keluarganya. Malah, kediaman Jokowi sekarang jadi simbol inspirasi buat banyak orang. Kalau nggak percaya, coba aja cek di media sosial. Ada berapa banyak yang upload foto di depan rumah Jokowi. Wah, banyak banget. Gila nggak sih? Yang katanya politisi ini harus dibasmi, malah jadi tempat wisata. Lucu banget kan? Jadi, siapa yang beneran tertipu sama drama politik ini? Waktu tanggal berapa ini? 26. Pak Jokowi berdiri 2,5 jam untuk melayani. Ramai terus ya teman-teman. Jokowi mendadak dikagetkan Gusti Bre Adipati Mangkunegaran sowan. Oh, sowan ke Pak Jokowi. Bestinya Wapres Gibran. Teman-teman tahu ya siapa ini? Pastinya pada sowan ke rumah Pak Jokowi. Nanti ditunggu di hari H Mbak ya, aku kurang hafal sejujurnya. Jadi nanti ya pokoknya nanti acaranya mungkin lebih singkat dari biasanya karena kebetulan jatuhnya di hari Jumat. Bakal ada acara. Nanti mulainya jam 9 pagi. Nanti juga ada pesta rakyat juga di Pamedan. Jadi mungkin nanti teman-teman media juga bisa datang dan kami mengundang semuanya pokoknya untuk meramaikan. Wih, Terima kasih semuanya. mantap. Tidak semua orang tolol dan bodoh di saat ada opini yang digiring untuk menjatuhkan seorang Jokowi. Orang yang mudah yang menyebarkan opini buruk adalah mereka yang mentelaah mentah-mentah, menyebarkan, meng-share tanpa dipikirkan apakah itu berdampak buruk atau tidak. Yang tahu mereka menyebarkan itu ya semata-mata karena suatu kebencian. Mereka tidak mau tahu itu benar atau salah, itu bagaimana. Yang penting share. Nah, golongan-golongan itulah yang sekiranya sebenarnya itu sudah tercetus sejak di para anak abah, para otak-otak sumbu pendek, otak-otak radikal, dan sekarang diikuti oleh orang yang mana pernah mendukung Jokowi dan kini membenci Jokowi. Itu sangat aneh. Tapi faktanya memang seperti itu. Ada manusia seperti itu. Silakan sebarkan apa yang kalian mau sebarkan, tapi tidak ada efek apa-apa untuk Bapak Jokowi. Ya, memang pro kontra selalu ada ke Pak Jokowi ya. Sampai sekarang teman-teman. Dari dulu itu. Peristiwa sosial itu terkait dengan bagaimana orang berjubel, mengular, bahkan menggurita untuk mendatangi kediaman Jokowi. Kata Prof. Simon nih. Peristiwa apa sehingga banyak orang harus berbondong-bondong, berjubel, mengular, dan menggurita mendatangi kediaman Jokowi. Tentu saja teman-teman hal ini sampai tidak antri bisa berarti. lepas dari citra atau sekali lagi saya katakan kekuatan pencitraan Jokowi. Tetapi harap dicatat bahwa kekuatan pencitraan Jokowi itu tidak rekaan atau tidak settingan. Tetapi kekuatan pencitraan Jokowi itu datang dari sesuatu yang asli apa adanya, tidak dibuat-buat. Jokowi adalah Jokowi. Dan begitulah kekuatan pencitraan Jokowi. Justru
keasliannya itu yang membuat banyak orang menunjukkan simpati dan menunjukkan apresiasi untuk mendekat, merapat, mendatangi kediaman Jokowi. Hanya sekadar ingin melihat, bersuah foto, dan untung-untung Ibu Iriana dan Pak Jokowi bisa menyapa setiap orang yang datang dan mau diajak untuk berfoto bersama. Inilah kekuatan citra Jokowi. Dalam perspektif pemikiran filsafat, teman-teman, citra itu terkait dengan apa yang disebut sebagai integritas diri. Integritas itu artinya kesatuan antara kata dan perbuatan. Dalam pemikiran filsafat bahasa, teman-teman, ada pergeseran yang sangat signifikan ketika kita bicara tentang apa kekuatan bahasa itu. Inilah yang disebut dengan language turn atau belokan bahasa. Ketika seseorang berbahasa, maka pertanyaannya adalah apakah kata yang dikeluarkan atau dikatakan itu cocok dan sama dan sejalan dengan tindakan yang dilakukan. Ketika antara apa yang dikatakan itu sama dengan apa yang dilakukan, maka terbentuklah integritas seseorang. Saya ingin katakan, teman-teman, ketika kita membincang sosok yang bernama Jokowi, maka sosok yang bernama Jokowi itu mempunyai integritas yang boleh dikatakan sebagai sosok yang menyatukan antara kata dan perbuatan. Nah, itu teman-teman, kata Prof. Simon ya, mempunyai integritas. Jadi di mata masyarakat, ya Pak Jokowi sesuai dengan citranya ya, merakyat salah satunya. Nah, itu yang saya tangkap dari penjelasan Pak Simon. Rumah Pak Jokowi digadang-gadang menjadi salah satu destinasi wisata, teman-teman, sampai seperti itu. Karena ya selalu ramai, selalu ingin dikunjungi. Bahkan saya lihat komen-komen di sosial media pada pengen banget ketemu dengan Pak Jokowi. Nah, itu dia teman-teman ya videonya yang disajikan. Dan terima kasih sudah nonton sama-sama informasi ini. Nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. And that's it. Catch you later.